Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan akan menjual senjata seharga 3,37 miliar dolar Taiwan yang saat ini sedang menjalankan prosedur pemberitahuan dan akan berlaku dalam 1 bulan. Senjata yang dijual termasuk 400 rudal Harpoon berbasis darat, 411 kontainer, 100 set sistem pertahanan pantai Harpoon dan peluncur roket. Ini juga merupakan penjualan senjata ke-9 kalinya ke Taiwan setelah Donald Trump menjabat sebagai presiden. 这一次是继上一次美方对台军售新式征兆夹仓等3项武器装备之后，是持续依照台湾关系法以及6项保证，再次供售我国所需要的防御性武器。 Amerika Serikat telah menjual senjata canggih ke Taiwan sebanyak 2 kali dalam seminggu dan mungkin akan kembali menyurut kemarahan Tiongkok. Adapun senjata yang dijual berupa rudal serang darat jarak jauh dan sistem roket artileri mobilitas tinggi. Dalam hal ini, Kementerian Pertahanan MND menegaskan Amerika memenuhi kebutuhan strategi militer dan pertahanan Taiwan. Selain itu, MND mengusulkan reformasi pertahanan tempur, tetapi banyak tentara cadangan tidak tinggal di daerah pendaftaran dan tidak tahu telah dipanggil yang mungkin menyebabkan tentara terjerat hukum pembelot. Untuk mengantisipasi pengelakan panggilan dengan keluar negeri, MND menegaskan jika pembelian tiket pesawat dilakukan setelah mendapat panggilan, maka tidak akan dibebas tugaskan. Prajurit nasional juga telah memulai latihan kesiapan tempur musim keempat sejak tanggal 26. Latihan 4 hari 5 malam ini akan menentukan kemenangan atas pertempuran pantai. Seorang warga Taichung bernama Lin merasa tidak enak badan setelah mendapat vaksinasi flu Sanofi yang didanai publik pada 10 Oktober. Kondisinya memburuk pada keesokan harinya dan dirawat di ruang perawatan intensif. Dia kembali siuman pada tanggal 26 tapi masih lemas. Saat ini masih dalam perawatan respirator. Pasien Lin ditemukan menderita sindrom Guillain-Barré yang langka, tetapi apakah itu berkaitan dengan vaksin masih memerlukan pengujian lebih lanjut. Perusahaan Sanofi menekankan bahwa semua vaksin di Taiwan telah lolos standar pengujian kualitas. Hingga 23 Oktober, CDC mencatat 51 kasus reaksi buruk vaksin di seluruh Taiwan, 12 diantaranya dari Sanofi. Tetapi untuk kasus warga Lin masih belum bisa ditentukan keterkaitannya. Saat ini, Singapura telah mengumumkan penghentian penanaman 2 vaksin flu Sanofi, sedangkan CDC Taiwan belum ada keputusan untuk mengikuti. 台湾因为我们现在其实有3家的公费疫苗。 到现在已经施打了400万剂，也没有发生类似像韩国这样的一个事件。那有发生的这个不良反应的部分，也都还在跟去年同期的一个比较，也都还在预期之中。 Zhuang Renxia menjelaskan bahwa reaksi buruk vaksin Sanofi saat ini masih dalam lingkup perkiraan. Zhuang mengatakan akan memahami alasan Singapura melakukan keputusan tersebut dan juga meminta produsen untuk melaporkan kasus-kasus reaksi buruk lainnya. Mengenai pasien Lin yang masih dalam perawatan, Biro Kesehatan Taichung juga akan memberikan ganti rugi pengobatan. Pemerintah Inggris bersama London Imperial College dan lembaga lainnya menyalurkan dana sekitar 1,2 miliar dolar Taiwan dalam mempersiapkan program tantangan uji coba manusia. Program yang bertujuan mempercepat pengembangan vaksin ini akan mengumpulkan 90 orang sehat berusia 18 hingga 30 tahun untuk tahap percobaan vaksin, kemudian membiarkan mereka terpapar virus corona yang terkontrol melalui hidung. Namun, Badan Kesehatan Dunia menegaskan bahwa para relawan harus diberitahu sepenuhnya tentang risiko percobaan dan prosesnya harus dipantau secara ketat oleh Komite Etika Medis. So you must ensure that everybody involved understands exactly what is at stake, must be selected to minimize the risk to the volunteer, and you must ensure that informed consent is rigorous, that they really do understand all the risks. Dalam eksperimen ini akan diketahui berapa banyak jumlah virus yang dapat menyebabkan infeksi dan keampuhan vaksin melindungi tubuh dari virus. Perbedaan program ini dengan uji coba vaksin lainnya adalah tidak harus menunggu relawan terinfeksi virus secara alami, tetapi dengan metode yang lebih cepat untuk mengetahui keampuhan vaksin. Jika disetujui, program ini akan dimulai pada Januari 2021 dan hasilnya akan terlihat pada bulan Mei. Sementara di Jerman memiliki lebih 6.000 kasus positif setiap hari. Jumlah dikonfirmasi di Bayern di selatan Jerman dan kota terpencil Berchtesgaden yang dekat dengan Austria juga terus meningkat dan telah resmi memasuki masa isolasi 14 hari. Semua sekolah dan restoran harus ditutup.